wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya izin untuk on off kamera, Mister Sol masih di luar. Oh ya, nggak apa-apa, udah sehat, sudah. Better Mister, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Ya, udah cepat sembuh ya. Ini lagi musim sakit Omikron ini ya. Batuk, flu ya. Bapak juga udah kena juga itu. Tapi sama diare itu Mister. Ya. Oke, nggak apa-apa Wildan. Terima kasih Mister. Oke, baik adik sekalian. Kita lanjutkan kuliah kita hari ini ya. Kemarin yang hari Rabu tertunda ya, sebenarnya ya tiba-tiba itu ya, udah siap-siap Bapak, ternyata Bapak harus nemenin istri Bapak ke rumah sakit ya, karena operasi mata. Ya bukan doa adik-adik lah ya, semua berjalan lancar. Jadi Bapak nginep di rumah sakit gitu. Jadi Bapak pikir aduh pakai pulsa handphone nggak maksimal takutnya, apalagi di rumah sakit berisik nggak enak lah ya. Jadi Bapak sudah rencananya hari Kamis juga ternyata beres juga, alhamdulillah jadi bisa harinya, apalagi ada yang ujian katanya ya. Baik, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain walaupun baru 6 orang atau gimana. Bisa Bapak tanya nih istri Mutiara yang sudah hadir, coba buka dulu on cam-nya. Ya, kalau di rumah Bapak minimal lihat wajahnya dulu, Mutiara, Dalifah, istri ya, Desa, mana? Ada Rahma. Ya, mana? Ayo, silakan buka on cam-nya dulu. Saya nyari mukena dulu ya, Mister. Oh iyalah, kalau pakai mukena nanti rambutnya kelihatan. Oke ya. Kita tunggulah yang lain ya, ini karena bentar ya Dede ya, bentar. Pak, masih obat ibu dulu. Bentar. Iya, oke. Mantap Dede ya. Bapak jadwal ngasih obat ibu dulu. Bentar. Ya, baik. Baru 7 orang ini. 6 sebenarnya ya. 7 sama Bapak. Kita tunggu aja gimana, Dinda? Dinda, istri. Boleh Mister, ditunggu aja. Iya. Tunggu aja, Mister. Iya. Apa-apa lah ya. Kita santai tapi serius karena teman-temannya mungkin masih ada di jalan. Kemudian lagi mandi kali. Atau makan ya.
sekarang udah Ya, Mister. Pertemuan kita yang Keempat. sudah keberapa ini? keempat, Mister. 3. 4, Tiga Indri. apa keempat? Ayo, Dinda sama Indri aja nggak seragam. 4, Indri. Nah, Emang ya? Iya kan jadi Senin. kalau Senin kuliah ketiga. online ini, ya saran Bapak catat juga ya. Iya, 4, Mister. Ya, 4 ya. Karena seingat Bapak pertemuan pertama tentang pemahaman apa itu HRM, MSDM ya, HRD atau MSDM itu pertama. Yang kedua tentang apa? Dinda, Rahma, catat nggak tuh? Aku lupa itu materinya. Kayaknya Kalau Rekrutmen bukan, Mister? iya rekrutmen. iya. Itu Jadi kalau kuliah itu Bapak ajari ya. Kalau kuliah Bapak tuh kalau kuliah, Mister materinya belum dikirim ya. ya kan nggak mesti materinya dikirim. Maksudnya Bro. yang dari Kan awal gitu. Awal Indri dipelajarin sama Dinda catat judulnya hari ini katakanlah jam 19.26 kuliah Pak Salim MSDM. Nah, nanti ini kita tentang gaji nih. Nah, Gaji. menarik nih Mas. Tentang gaji ya, terus permasalahan di HRD ya. Nah, kita kan pertemuannya 2 karena ini diminta dipercepat karena ini adik-adik juga lagi nyusun ya kan. Nah, jadi pertemuan kita ini sehari 2 sesi langsung. 2 sesi itu dari katakan dari jam 19 sampai jam 10 ya. 10 lebih lah tergantung nanti Bapak materinya selesai atau belum, nambah-nambah dikit nggak apa-apa. Kayak ini kan kita nunggu dulu nih, temennya masih di jalan ya. Nah, yang tadi kita ada 2, yang ketiga apa? Tentang apa? Kemarin Indri. yang itu. Yang hari Seninnya. Lupa. Lupa, kalau lupa berarti nggak inget ya. Hah? Ayo, tentang apa? Indri. Hah? Tentang apa? Ayo. Administrasi kepersonaliaan, ya kan? Benar apa ya? Hah? Administrasi kepersonalian tentang posisinya manajer HRD, direktur HRD ya kan, tugas dan tanggung jawabnya itu kan? Itu nggak Indri? Tidak. Iya, Mister. Iya, Mister. Iya. Jadi gitu. Jadi nanti kalau ini ingat, nah kayak ini nanti materi Bapak, walaupun nanti di ujung kapan Bapak kasih minimal dicatat sedikit-sedikit gitu. Kayak siapa tuh? Kemarin Bapak lihat ya, sepertinya ada di luar sambil nyatat tuh. Lupa siapa namanya siapa ya. Halo Karmila, mana Karmila? Karmila udah join. Iya, Mister. Hadir. Kamu masih di jalan kayak kedengaran suara motor tuh. Iya, Mister. Masih di jalan. Jadi nggak maaf apa-apa. nggak bisa on cam ya, Mister. Oke, nggak apa-apa. Ya, bagus, nggak apa-apa. Tadi Wildan juga sama. Nisa mana? Nisa mau Linda? Iya, Mister. Linda, Linda. Nisa di mana? Di jalan, di rumah? Di rumah, Mister. Coba buka dulu on cam Bapak mau lihat. Kalau belum pakai kerudung, pakai dulu kerudung. Mutiara mana? Mutiara Musdalifah. Ilham, mana Ilham? Jackie. Halo Ilham. Iya Mister, halo Mister. Oke, buka dulu. Ilham lagi tidur, Mister. Kamu iseng aja kamu. Iya Nah, Mister. coba Ilham, buka dulu on cam-nya. Bapak lihat dulu. Ini kan kalian Bapak absen dulu. Nah, Iya. kalau kamu rambutnya belum rapi ya sisiran dulu. Mana Mutiara? Nisa? Oke, baiklah ya. Nah, kita mulai saja. Halo Anggita. Mana Anggita? Udah join? Iya, Mister. Oke. Anggita di mana? Di rumah atau di jalan? Masih ada di kerjaan, Mister. Oh iya, Bapak lihat itu mau pakai masker ya. Bagus. Oke, baik kita mulai ya.
kita Mister. baik, kita mulai aja ya, walaupun masih belum setengahnya, tapi nggak apa-apa biar nggak terlalu larut. Kasihan juga adik-adik juga ya dengerin, habis itu bapak juga nanti mau ngurusin ibu juga lagi nih, ngasih obat matanya ya. Baik, bapak share tensi dulu ya materinya. Assalamualaikum Mister, maaf baru ya. Waalaikumsalam, nggak apa-apa Laila, bagus ya, nggak apa-apa. Kamu buka dulu on cam ya bapak biar lihat. Baru pulang Mister. Oh, belum pulang ya. Ya, Setelah boleh ya. ya Mister. Ya, baik, adik-adik sekalian, kita mulai saja. Kemudian kita ini lagi sama-sama kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama mari kita bukan rasa syukur dari Allah SWT atas segala nikmat rahmatnya, sehingga kita masih diberikan begitu banyak nikmat ya, terutama nikmat iman. Iman ini nikmat yang paling penting, paling mahal ya. Kalau iman keluar dari diri kita, waduh bahaya kali ya. Orang Medan bilang bahaya kali itu. Jangan sampai iman keluar dalam diri kita gitu ya, Indri ya, Dinda ya. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Kalau kita dipanggil lagi imannya rendah, waduh bahaya ya. Makanya kita terus jaga keimanan kita ini ya, yang muslim tentunya ya. Jadi kita jaga iman kita. Cara jaganya gimana? Ya tingkatkanlah amal ibadah. Dinda, Indri, Laila ya, Jaki, Wildan ya, tingkatkan amal ibadah. Jangan amal ibadahnya biasa-biasa aja, bahkan menurun gitu loh. Paling tidak jaga sholat. Nah, bapak suka kali itu. Bapak paling heboh kalau urusan sholat ini di rumah ya. Anak-anak bapak ya, istri, bahkan kebetulan bapak masih punya ibu ya. Kalau subuh itu bapak bapak mau masjid, bapak bilang bu subuh, dan udah bangun dia. Gitu ya. Salat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita berdoa selalu agar kita diberikan kesehatan ya. Adik-adik sekalian yang bapak banggakan, bapak sayangi, hari ini kita lakukan pertemuan keempat tadi kata Dinda, betul ya. Pertemuan keempat tentang permasalahan HRD dan solusinya. Mas nanti kalau sampai kita ke masalah gaji. Nah, ya, namanya kita kerja pasti digaji lah, Indri ya. Dinda ya, mana mau orang kerja digaji, nggak digaji. Iya, baik, kita lanjut. Kalau tanya nanti silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Ya, ada 6 masalah di HRD, Human Resources Department, singkat HRD, yang sering dialami perusahaan. Nah, ya, sering dialami perusahaan ya, tentang HRD. Penting nggak HRD ini di perusahaan? Penting ya, karena ya dengan memiliki karyawan yang qualified, yang bagus, yang berkualitas ya, perusahaan sudah pasti peningkatan kinerjanya, omsetnya, targetnya, profitnya akan baik, akan bagus, ya kan? Kenapa? Karyanya bagus, karyanya berkualitas. Jadi dalam permasalahan itu yang pertama, perekrutan karyawan baru. Nah, ya. Pasti perusahaan melakukan rekrutmen karyawan baru. Ya berapa lama Pak? Ya tergantung target dia lah, target perusahaannya. Ya, jadi adik-adik kalau ada perusahaan dibutuhkan karyawan di perusahaan kami posisi bla 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 bla, kalau sesuai dengan bidang kita sudah lamarannya. Kita dipanggil kapan tuh
Pak. Nah, bisa saja pada minggu-minggu ini, 1 minggu, 2 minggu kemudian, bisa juga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, ya. Kadang dia nggak langsung diproses ya, karena dia paling tidak dia punya bank data tentang lamaran karyawan. Karena proses seleksi kemarin kita udah pelajari kan, nggak sebentar ya, Dinda ya, sampai 9 tahap itu. Ya, pertama seleksi lamaran. Seleksi itu lamaran kita memenuhi kualifikasi nggak, memenuhi yang dia inginkan nggak. Kalau nggak, ya sedih banget. Lamaran kita masuk tong sampah, kira-kira gitu ya. Kalau dulu kan pakai ngelamar tertulis ya. Sekarang kan nggak cukup kirim data kita melalui emailnya, ya, kirim ke websitenya dan seterusnya. Kemudian retensi karyawan, ya. Retensi karyawan, apa tuh retensi? Itu kemampuan, ya. Permasalahan karyawan. Kemudian produktivitas. Mana pada singgung tuh? Apa tuh produktivitas? Boleh, Indri. Indri dulu pertama. Apa tuh Indri? Indri Rizkiani. Iya, Mister. Produktivitas itu apa? Produktivitas itu apa ya? Kok nanya lagi? Enggak, jawab aja, salah nggak? Aktif. Aktif apa? Aktif dalam kerja. Aktif. Masalahnya Paham ya? Bahasanya aktif lagi. Produktivitas. Produktivitas itu kita atau karyawan ya itu bekerja menurut aturan ketentuan yang diinginkan perusahaan. Jadi maksudnya gimana? Ya, kita produktif. Jadi kita dikasih pekerjaan ini. Ya, kita gimana caranya pekerjaan itu kita kerjakan secara benar, tepat, ya, dan cepat. Kalau bisa nggak ada kesalahan, itu namanya produktif. Ya, produktivitas karyawan. Kemudian pelatihan, pelatihan karyawan. Ya. Perlu nggak karyawannya dilatih? Oh, sangat perlu. Kalau nggak dilatih, tentu dia nggak bisa bekerja yang benar itu seperti apa, atau kemampuannya nggak sesuai yang diharapkan atasan, nggak sesuai yang diharapkan perusahaan. Hanya dia perlu dilatih cara ngerjain ini gimana. Nah, ini kalau adik-adik ini bagian rata-rata jurusan akuntansi, komputer akuntansi, ya, nah, gimana bikin laporan yang bagus, bagaimana laporan yang nggak salah, gimana jurnalnya biar benar, nah, bagaimana nanti stock of name-nya uang yang nggak selisih, nah, ya, itu ada pelatihannya, ya kan, begitu ya. Buat laporan keuangannya gimana? Ya, udah ada aturannya, jangan sampai salah-salah buat laporan keuangan, ya kan? Nah, halo Mei Saro, apa kabar? Halo Mister, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya bagus ya. Jadi langsung begitu join on cam-nya dibuka, jadi bapak bisa lihat. Ya. Kemudian gaji, nah nanti kita akan bahas gaji. Gaji karyawan tentunya ya. Nah, ini gaji karyawan ini harus dipikirkan. Maksudnya gimana Pak? Ya, jangan sampai gajinya itu tidak memenuhi harapan dan keinginan karyawan. Gajinya di bawah UMR, di bawah UMK, di bawah UMP. Apa tuh UMR? Upah minimum regional. Regional itu di daerah tersebut. Nah, kalau Jakarta bilangnya UMR ya. Upah minimum regional, maksudnya wilayah Jakarta aja. Di Jakarta nih gajinya berapa UMR-nya? Sekitar 4,3 ya. 4,3 4,4 lah terakhir. Nah, ini lagi dirame ini katanya Anies ya. Usaha agak kurang setuju ada kenaikan UMR yang terbaru ya. Nah, terus ada namanya UMK. Nah,
Apa tuh UMK? Mei. Kalau UMK itu apa? UMK apa ya, Mister? Nah, tadi UMR, Tahu sekarang saya. UMK. Hah? Masa nggak Upah tahu? minimum karyawan. Apa sih? Hah? Upah minimum kota ya. Oh, kota. Jadi beda lagi tuh kota, umpamanya kota kami gitu ya. Terus ada nama istilahnya, intinya sama sih ya. Ada istilahnya lagi UMP, upah minimum provinsi. Provinsi ya. Nah, pertanyaan Bapak nih, ini selalu biasanya Bapak tanya nanti kalau ujian. Yang menentukan, yang membuat aturan tentang upah karyawan, UMR, UMP, UMK itu siapa? Gubernur. Gubernur, kepala daerah ya, bukan menteri ya, bukan ya, Bukan ya. bukan menteri tenaga kerja, apalagi presiden ketinggian. Kemudian yang berikutnya masalah pembayaran pajak. Inilah 6 permasalahan yang selalu ada di dalam perusahaan ya. 6 hal ini ya. Oke, Laila, Bapak belum lihat on cam ya. Buka dulu on cam. Oke, kita lanjut. Sekarang bentuk kesalahan. Mistake manajemen HRD yang sering terjadi. Ya. Apa bentuk-bentuk kesalahan di manajemen HRD yang terjadi, Pak? Yang pertama, tidak jelasnya informasi mengenai data karyawan. Ini ya. Ini tidak jelas nih tentang data karyawan. Makanya kemarin waktu kita belajar administrasi kepersonalian, ingat nggak? Terakhir ada namanya HRIS, ya, Human Resources Informasi Sistem dari HRD. Terus perusahaan sekarang sudah pakai itu ya, sistem komputer HRD, HRIS ya. Itu enak tuh, data ya udah terkomputerisasi lah ya. Jadi kalau nggak punya program HRS itu tadi ya, datanya terkadang lamaran udah masuk CV-nya, biasa tuh letaknya di mana-mana dokumennya ya, terus form formulir yang harus diisi. Ini sering terjadi ya. Perusahaan penting untuk melengkapi seluruh data karyawan. Jadi kapan karyawan itu masuk, jelas. Dia masuk umpamanya tanggal 1 Februari 2022, setelah diproses, direkrut, datanya diarsip lah. Ya, data tentang informasi dirinya. Ya, di situ kan dia lihat riwayat pekerjaannya, di bagian apa aja bisa kelihatan. Ya, terus gajinya berapa waktu awal masuk ya. Nanti kalau mau disesuaikan, katakan gini, kalau kita baru masuk bisa saja gaji kita umpamanya ditentukan hasil kesepakatan, hasil negosiasi, nanti gaji kamu kita akan berikan 5.500.000 umpamanya. Sepakat kita kan, oke, tapi ada tapinya. Untuk 3 bulan pertama ini akan diberikan 80% dulu. Bisa begitu ya? Boleh. Ada perusahaan yang begitu, tapi ada juga yang enggak. Ya, tergantung perusahaan lah. Jadi kalau 3 bulan ini, kalau gaji kita tadi 5.500.000, 80%-nya berapa umpamanya? Ya. 5 juta umpamanya. 5 juta. Enggak 5.500.000. Nanti setelah melalui percobaan 3 bulan baru dilengkapi. Gitu ya, itu contoh. Ya, jadi jelas informasi mengenai data karyawan. Dan ini harus benar-benar tersimpan dengan baik filenya. Nah, makanya kalau ada program HRS kemarin, HRS ya, Human Resources Informasi System, ya, jadi datanya itu sudah kayak data accounting lah, laporan keuangan kan pakai sistem kan. Nah,
Sekarang mana ada yang pakai manual, wah udah nggak zamannya lah. Gitu. Sama HRD juga data-data karanya dicatat, program diperbaiki. Kedua, menganggap remeh pelatihan SDM. Nah, ini juga ya bentuk kesalahan ya. Jadi menganggap nggak usah pakai pelatihan lah, nggak usah sering karyawannya dilatih lah, buang-buang biaya. Nah, ini salah ya. Karena tadi karyawan ini kan aset yang betul-betul untuk memajukan perusahaan, ya kan? Nah, kalau karyawannya pinter, kemampuannya bagus, setelah diberikan pelatihan, kira-kira menguntungkan perusahaan nggak tuh? Baik. Tuh, dengar suara Bapak? Waduh, kamu nggak dengar suara Bapak? Suara Bapak jelas nggak nih ya? Nah, kira-kira kalau karyawan ini setelah diberikan pelatihan, memiliki kemampuan yang bagus, menguntungkan perusahaan nggak tuh? Iya, menguntungkan. Nah, kenapa? Karena tujuan training agar karyawan itu tahu job desk-nya. Ya, misalkan kita kan kerja di suatu perusahaan, terus kita di training, begini loh kerjanya, begini loh kerjanya. Jadi kan tahu. Kalau misalkan nggak di training, berarti kita gua kerjanya ngapain ya, kayak gimana ya. Jadi kan kita nggak tahu profil perusahaan juga dan lain-lain. Pentingnya itu ya, yang pasti kan memudahkan kita kerja, mengetahui cara kerja yang tepat, cepat, nah kan gitu ya. Yang tadinya kita taunya sedikit, dengan jadi tahu lebih banyak, begini. Itu fungsi dari pelatihan apa saja lah intinya untuk apa, lagi untuk memudahkan kerja ya, namanya kita kan Jakarta sehingga menguntungkan perusahaan ya. Dia juga karyawan bersemangat, ada ilmu baru dia dapat, begini ya, dulu saya kerja gini pantas lama, ternyata caranya beda, kan itu ya. Jadi penting sekali ya intinya pelatihan ini untuk merewind istilahnya, apalagi yang sudah lama ya kerjanya itu aja. Ini yang bahaya nih, yang udah comfort zone ya, yang sudah situ-situ aja kerjanya ya, tapi nggak pernah ikut pelatihan. Nah, ini bahaya ya, kadang-kadang dia anggap sepele aja begitu. Jadi sangat penting ya memberikan pelatihan buat karyawan sekaligus menambah ilmu dan penyegaran. Yang ketiga, boleh Bapak mau dengar dulu pertama nih, suara Laila mana? Laila Cahyu. Halo Laila. Mister, Ya, kamu di rumah apa di jalan nih? lagi di rumah Mister, lagi ini bersih-bersih. Orang kuliah kok bersih-bersih? Ya kan baru pulang tadi dibilang. Oh ya. Oh, maksudnya kamu lagi bersih-bersih badan? Bukan, ini bersih-bersih make up, Mister. Oh ya. Ya udah, baca Len. 3. Gegabah dalam merekrut karyawan baru. Rekrutan dan promosi yang terburu-buru bisa menimbulkan masalah serius bagi perusahaan. Harus dipertimbangkan secara matang oleh HRD sebelum memutuskan merekrut karyawan baru. Mempertimbangkan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah apa perusahaan membutuhkan tambahan karyawan dalam waktu dekat. Iya. Jadi jangan gegabah juga. Gegabah dalam merekrut karyawan baru. Ya, tadi kan disebutkan salah satu permasalahan di perusahaan tentang merekrut karyawan baru. Ya penting, tapi harus diperhitungkan waktunya. Ya kapan, saat apa, ya karena itu dibutuhkan. Ya, kenapa? Kalau kelamaan salah juga.
kira-kira gitu. Contoh gini, setelah di data karyawan-karyawan yang ada, oh ternyata tahun 2022 ini akan ada 7 karyawan yang akan masuki usia pensiun. Nah, ya kan? Nah, berarti harus siap mengganti kan? Kira-kira kapan tuh? Oh ya, pensiunnya nanti kira-kira bulan Agustus. Nah, jadi sudah di-prepare paling tidak 3 bulan sebelum Agustus atau 4 bulan sebelum Agustus gitulah. Jangan nanti ngerekrutnya di bulan Agustus, itu salah. Gitu ya. Juga ada karyawan yang mau cuti melahirkan. Nah, apa nih yang menggantiin pekerjaannya? Kan gitu ya. Terus ada karyawan yang sakit, kan bisa dilihat. Ya kalau sakitnya seminggu 2 minggu nggak salah. Umpamanya mohon maaf sakitnya agak lama ya, berkepanjangan. Sehingga pekerjaannya perlu ada yang menggantikan. Kalau bisa dirangkap sama yang lain nggak masalah. Tapi kalau kurang orang, nah berarti harus siap mencari karyawan baru begitu ya. Jadi ini sudah ada plannya, rencananya ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan gegabah ya. Terus juga ada wacana perusahaan ini mau buka cabang di daerah mana, ya kan? Katakanlah untuk di Semarang, gimana gitu ya? Berarti kan harus ada kaderisasi ya, persiapan yang akan dikirim ke sana. Jadi dari awal udah dipersiapkan. Jadi cabang kita akan buka cabang nanti bulan Agustus. Dari sekarang udah disiapin, jadi dia belajar dulu di Jakarta di kantor pusat dan seterusnya ya, gitu. Oke ya, kita lanjut yang keempat. Nah ini juga ya, yang nggak kalah pentingnya, job description yang tidak lengkap. Apa itu job description? Dinda Pratama. Halo Dinda. Halo Mister. Bapak sapa Dinda. Ya halo ya Irsan. Iya, Mister. Apa tuh job description? Deskripsi job kita, benar nggak? Yang kita kerjakan Ya. di situ. Deskripsi job kita. Deskripsi itu apa? Itu sih, apa namanya? Apa itu? Apa saja pekerjaan kita gitu loh, kejelasan mengenai pekerjaan kita apa saja yang ada di situ. Iya. Gitu. Ya. Jadi lengkapnya job description itu apa sih uraian pekerjaan kita? Nah, iya Mister. Apa sih tugas-tugas pekerjaan kita? Ya. Dan semua perusahaan begitu menerima karyawan, di samping dia memberikan SK, surat SK itu surat keterangan kerja kita ya, bahwa kita diterima di posisi ini, gaji kita segini dan seterusnya. Nah, ada lampiran lain yang namanya job desk atau dikenal dengan job description, yaitu uraian pekerjaan kita. Nah, kita bertanggung jawab kepada siapa, atasan kita siapa, ya. Jadi penting ya, harus dijelaskan ya, jadi kita nggak bingung kerja nanti saya lapornya kemana ya, atasan saya siapa ya. Nah, ini ada juga nih perusahaan-perusahaan yang nggak memikirkan itu, udah diterima, udah mulai besok kamu kerja ya. Nah, ya bingung lah kita mau kerja apa, bengong aja gitu kan. Nah, jadi kira kita kayak nggak ngerti kerja. Nah, ya ini HRD harus jeli tentang ini ya. Jadi jangan sampai karyawan itu bingung, saya mau kerjain apa, takut salah. Ya. Jadi begitu kita diterima kerja, langkah pertama itu kita melalui orientasi namanya. Apa itu orientasi? Irsan, Mister, ya, apa itu orientasi? saya lagi di klinik, Mister. Mau Iya. antigen dulu. Iya. Mau kemana kamu? Orientasi masa pengenalan bukan Mister?
Oh ya, ya betul Laila. Kamu lagi anti mau antigen mau kemana Iya, atau kurang sehat? ya. Kamu mau apa? Mau suntikan antigen? Mau antigen? Mau keluar kota? Apa lagi sakit? Apa? Buat ini Mister apa? Jadi di tempat saya magang itu ada yang sebelah saya itu kena COVID, jadi suruh pada antigen semua divisi saya. Iyalah. Nah, hati-hati ya. Jangan Emang Irsyad nanti kayak gua lu jangan tes. Kenapa, Mei? Aku juga lagi isolasi, Mister, di Ya. hotel. Oh, jangan aku, saya. Oh iya, maaf Mister saya. Kamu lagi isolasi di rumah nih? Di hotel, dari kantor suruh ke hotel. Ya udah berapa hari di hotel? Enak dong tidur di hotel. Gak bisa tidur. Baru Kenapa? sehari sih, Mister. Soalnya emang saya nggak bisa tidur sendiri. Selalu sama mama. Baru sendiri. Kamu kena COVID? Iya. Oh ya nggak apa-apa lah. Ya, jangan stres non ya. Iya, Mister. Ya, Bapak juga udah alumni COVID nih. Soalnya dari COVID pertama dan kedua itu satu kantor udah pada kena, namanya doang yang belum. Pas yang COVID ketiga ini baru satu orang yang kena, Mai ikutan kena juga. Tapi kamu nggak ada disuntik-suntik di hotel ini? Belum, obatnya juga belum datang sih, baru masuk, jadinya baru pendataan dulu. Ya enggak, walaupun isolasi mandiri yang paling penting itu asupan vitamin, obat-obatan ya. Jadi bukan kita di hotel diem aja tuh, malah ya yang penting badan kita dikasih asupan ya. Oke, baik ya, mudah-mudahan Pak doain cepat sembuh ya Mei ya. Iya, bisa, terima kasih. Oke ya. Oke, kita lanjut yang tadi ya, job description itu penting sekali ya. Jadi begitu kita diterima kerja, kita punya job desk, apa tugas uraian pekerjaan kita tuh apa sih? Nah, terus kita ngelapornya ke siapa? Atasan kita siapa? Oh, saya atasannya Pak ini, kepala bagian atau SPP, begitu dan seterusnya ya. Jadi kita jelas. Kita melakukan apa, mengerjakan apa, kepada siapa kita melapor. Nah, itu job description ya. Baik, yang berikutnya baca dulu nih. Anissa Nisan, udah jauh, udah join. Di mana Anissa? Ada Anissa? Halo Anissa, where are you? Mister, Kamu di rumah apa di jalan non? di rumah Mister. Kalau di rumah, tolong silakan baca. Kalau bisa buka on cam-nya. Baik buka. Mister. Kameranya lagi nggak bisa Mister. Oh ya udah nggak apa-apa. Menjanjikan hal yang tidak sesuai. Penawaran yang diberikan harus sesuai dengan apa yang perusahaan tawarkan. Komitmen menjanjikan sesuatu yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Saat merekrut kandidat yang memiliki potensi tinggi, maka pihak manajemen SDM terkadang memberikan suatu angin segar. Kompensasi manis, menjanjikan promosi, memperlihatkan histori manis perusahaan, atau menjanjikan hal-hal manis lainnya. Oke, bisa. Yang kelima, ya, hal yang selalu perusahaan lakukan. Jangan perusahaan itu menjanjikan yang tidak sesuai. Memberikan promes yang muluk-muluk, yang indah-indah. Tapi kalau memang itu adanya ya bagus. Oh nanti kamu kalau di perusahaan ini baru kamu gini-gini, gaji kamu ya dapat ini, ada ini fasilitas motor,
diomongin itu kenyataannya nanti nggak ada. Nah itu ya. Jadi ya ASD-nya ngomong yang sesuai lah ya. Setengah mana baik Pak, setuju. Pas nanti akhir bulan ternyata nggak 5,5 juta, 1 juta. Nah, ya kan yang karyawan ini kan mau nanya gimana, nggak nanya juga. Ya, terus apalagi ada nanti kamu dapat seragam, ternyata seragamnya dapat nanti lama gitulah ya. Ini hati-hati jangan sampai membuat karyawan itu kecewa lah ya. Sesuatu yang tidak jelas, false commitment ya, jangan memberikan janji yang tidak sesuai. Ya boleh janjinya, tapi ya memang itu memang akan diberikan ya. Tapi kapan? Nah, waktunya dikasih tahu juga, jadi jelas. Ya, oke. Yang berikutnya, Anggita Uraya ada? Halo Anggita? Ada Anggita? Ada Indri. Halo Indri. Iya, Mister. Ya Indri lagi nih ya. Indri baca. Halo? Ya Indri baca yang ke 6. Baca ya, Mister ya? Iya. Suruh bilang diangkat aja, bilang tadi nunggu berapa menit. Kebijakan SDM yang kurang memadai. Telepon lagi. Lakukan audit SDM di skala internal perusahaan. Kedua, sisihkan waktu setiap tahun untuk bisa memastikan kebijakan SDM perusahaan dilakukan secara lengkap dan terupdate. Ketiga, perusahaan tidak bisa memasukkan kebijakan vacation payout. Banyak karyawan yang mengundurkan diri karena perusahaan tidak bisa menggunakan vacation payout dengan tepat. Iya. Ya, jadi yang ke-6, kebijakan SDM kurang memadai. Kurang memadai itu ya menggunakan teknologi. Nah, sekarang kan zamannya teknologi kan. Jadi data karyawan itu berantakan lah begitu ya. Nanti tahun depan nanya lagi, tolong kakak kamu bawa ya besok nih. Waktu kemarin udah ditanya kan, waktu awal ya. Apalagi umpamanya data fotokopi jasa terakhir, ini membuat datanya nggak terupdate ya, sehingga menimbulkan kebijakan vacation payout. Nah, jadi nggak tahu kapan nih jatah dia dapat cutinya, liburnya ya, sehingga kalau ditanya jatah liburnya masih ada nggak? Wah, sebentar ya, kayaknya itulah makanya penting sekali data HRS kemarin ya, yang kita pelajari di administrasi kepengurusan kemarin, pertemuan yang ketiga, sehingga betul-betul begitu karyawan itu diterima, karyawan ini bekerja, datanya sudah terlengkapi semuanya, apa yang diminta semuanya ada, udah terdata dengan baik. Nggak jelas gitu. Jadi kalau mau dipromosikan juga jelas, oh dia udah ikut pelatihan ini, udah pernah ikut pelatihan ini. Setiap dapat pelatihan kan, nah di-update kan datanya begitu. Yang berikutnya, menilai karyawan secara subjektif. Nah, di kemarin Bapak sempat singgung-singgung ya. Jadi jangan sekali-kali menilai karyawan itu secara subjektif.
apa itu menilai karyawan secara subjektif, menerka-nerka ya, people say katanya si begini nih, kerjanya nggak bagus nih, HRD kok dapat informasi dari orang lain atau dari karyawan yang lain, dapat ya isu-isu lah gitu ya. Jadi dia jelas lihat absennya bagus, laporannya setiap laporan bulanannya tepat, ya kan. Terus kalau ada acara rapat-rapat hadir, ya betul-betul ya, karyawan itu dinilai sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai prestasinya, produktivitasnya terdata dengan baik. Nah, begitu. Jadi jangan menilainya HRD subjektif, ya, menerka-nerka gitu ya. Nggak boleh diterka-nerka, salah ya. Nah, kalau ada pun kesalahan, ya dipanggillah karyawan tersebut, tanya langsung ke orangnya, lebih bagus gitu. Ya, jangan mentang-mentang dekat sama seseorang, ikutin aja, umpamanya bosnya suka nih sama dia nih, karena satu daerah umpamanya dan seterusnya, tapi nilai kerjanya nggak bagus umpamanya, gitu ya. Oke, yang ke-8, tidak mentaati aturan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, ini lebih parah lagi nih, ya. Nah, jangan sampai perusahaan tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Termasuk itu tadi ya, cuti, ya, termasuk juga standar upah, keamanan karyawan, ya, begitu. Jadi harus betul-betul ikutin aturan, perusahaan harus mengikuti. Kalau ada karyawan yang salah, ya diproses secara aturan yang berlaku lah. Kalau mencuri gimana? Kalau curinya berat, ya dipidana. Kemudian yang ke-9, melakukan PHK secara sembarangan. Jadi jangan sampai, nggak bagus buat perusahaan ya. Apalagi manajer ya. Itu punya tanggung jawab, apa ya? Tanggung jawabnya nggak buat diri dia, tapi buat orang lain juga. Ya, jangan salah, sampai dia nggak suka karena kepentingan pribadinya. Ya, jadi mem-PHK tanpa dasar gitu ya. Nggak ada alasan di PHK. Ya, hati-hati nih, banyak pimpinan ya, manajer buat semena-mena, ya, nanti di ujungnya dia akan kena karma tuh, ya, akan kena karma. Tahu karma? Itu ya suatu saat dia akan, halo Anggita dimatiin, agak berisik. Anggita matiin ya. Jadi jangan sampai PHK itu tidak mengikuti aturan, ya, harus menurut prosedur lah. Kemarin ini yang terjadi pada saat pandemi 2 tahun yang lalu ya, banyak karyawan di PHK. Ini PHK kenapa? Ya, karena kondisi perusahaan. Ya, terus PHK dilihat dulu, mana dulu diseleksi first, ya, ya betul-betul. Tapi namanya PHK jangan khawatir ya. Maksudnya apa? Ya, kalau PHK kemauan perusahaan, hak kita sebagai karyawan sesuai aturan undang-undang akan mendapatkan uang masa kerja ya, uang pensiun dan seterusnya ya. Berapa lama kita kerja, uang kita sudah dibayarkan ya, nanti diberikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya ke-10, hal yang jangan sampai hal yang salah menjadi perbuatan perusahaan, yaitu penggolongan karyawan. Ya, penggolongan karyawan
kelompokkan ya, kelompokkan, tapi tidak sesuai dengan aturan. Ya, harus ikuti aturan lah. Ini levelnya apa? Ya, dia harus dibayarkan BPJS-nya gimana? Karena ini perusahaan cukup ya, buat laporan pemerintah dalam hal ini BPJS untuk menghindari pajak. Nanti bayarnya kecil, begitu ya. Karena kan karyawan ini kan perlu sekali dilindungi ya, secara hukum yang berlaku di negara kita. Oke, itu tadi ya, ada 10 hal ya yang selalu menjadi permasalahan yang terjadi di perusahaan. Ya, perusahaan bisa memahami ini. Karena manajemen SDM ini tidak melakukan perusahaannya membuat kesalahan terhadap SDM yang cukup substansial ya, dan cukup umum. Karena sekali lagi, karyawan ini sesuatu yang aset yang perlu dia jaga ya. Jaga gimana? Ya, bagaimana karyawan itu biar nyaman di perusahaan itu, nggak keluar ya. Nah, karena dia memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Sekali lagi Bapak bilang ya, karyawan ini aset yang membantu untuk mengembangkan, memajukan perusahaan untuk terus karyawan, penggajian karyawan. Yang namanya karyawan, yang namanya pekerja, buruh, bekerja di perusahaan, ya tentunya setelah mengerjakan kewajibannya bekerja dengan baik, ya di akhir bulan dia akan mendapatkan yang namanya gaji atau salary atau upah, ya. Tujuannya itu apa? Ya untuk memenuhi kebutuhannya lah. Oke. Baik, baca dulu. Mutiara, mana Mutiara? Ini tadi dari tadi Bapak sapa Mutiara, belum dengar suaranya nih. Ada Mutiara? Iya, Mister. Ada. Iya, baca. Gaji adalah balas jasa jalan, Mister, menuju ke rumah, Mister. Dan nyampe, Indri, nyampe. Itu ada suaranya ini, apa Mutiara? Ada Mutiara. Nah, baca. Balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya. Sebagai sarana karyawan yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Dapat dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi atau upah kata lain dari gaji yang ditujukan pada karyawan tertentu, biasanya pada karyawan bagian operasional. Iya, oke Mutiara Musdalifah. Ya. Tadi kita udah bahas ARD dengan permasalahannya, sekarang kita tentang penggajian atau gaji ya. Apa itu gaji? Ya, pasti gaji definisinya balas jasa. Ya. Balas jasa atas apa? Ya atas konsekuensi kita bekerja. Kita sudah bekerja, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga,
mencapai target apa yang diinginkan perusahaan, ya. Nah, di akhir bulan ya kita dikasih upah lah, dikasih gaji. Ya berapa gajinya? Ya tergantung tadi sesuai pembicaraan awal. Waktu kita baru masuk atau setelah kita beberapa tahun ada kenaikan dan seterusnya. Itu gaji ya. Nah, dalam skema ya kita lihat ini ya, kepentingan upah. Bagi pekerja apa kepentingan upah? Yaitu pemenuhan kebutuhan hidup pekerja atau karyawan beserta keluarganya. Nah, jadi gaji atau upah karyawan itu perusahaan jangan asal-asalan, ya harus ikut aturan. Nah, itu tadi ya, UMR, UMK yang berlaku, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini kepala daerah Jakarta ini idealnya kalau hidup layak tuh berapa. Nah, setelah dikaji, itu dikaji ya, bukan sembarangan. Bahkan melalui anggota dewan juga, anggota DPRD ya, pengusaha juga ikut terlibat. Jadi kebutuhan hidup Jakarta itu idealnya hidupnya nyaman kalau dia punya istri, punya anak satu, ya, nggak punya rumah sendiri. Nah, setelah dihitung-hitung cocoknya gajinya 4,5 juta. Nah, ya. Jadi kalau gaji di bawah itu nanti ya, karyawan itu belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi Pak, ya memang harus kerja begitu, yaitu kalau menurut aturan kan harusnya 4,2 atau 4,5 gitu ya. Tapi kalau udah ada di bawah itu, nah, perusahaannya, maksud Bapak perusahaannya harus berpikir gitu. Ya. Nah, kemudian pengusaha. Nah, pengusaha kepentingan upah itu merupakan masuk dalam biaya produksi ya. Biaya produksi dan produktivitas kerja. Nah, jadi perusahaan atau pengusaha dalam ini dia akan mengeluarkan gaji bagi karyawannya dengan harapan apa? Ya, produktivitas kerja karyanya bagus lah. Nah, makanya kalau kita kerjanya nggak bagus, dinilai sama HRD-nya, wah ini nggak benar nih kerjanya. Nanti kontraknya udahlah 3 bulan selesai lah. Nah, makanya ADD ini kalau kerja hati-hati ya. Tunjukkan kerjanya yang sungguh-sungguh bagus, dekatan. Kalau bisa nggak ada salah dan seterusnya ya. Untuk pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja ya. Makin banyak peluang kerja, kesempatan kerja bagi masyarakat, ya kan? Negara ini makin maju. Tapi kalau perusahaannya dikit, banyak pengangguran, wah itu bahaya ya. Akan menimbulkan apa? Menimbulkan kejahatan. Ya orang susah mau makan, nggak kerja, akhirnya apa? Ya rampok, nyuri, ya kan? Makanya tuh jadi target pemerintah membuka peluang lapangan kerja sebesar-besarnya. Ya, bagi masyarakat, kualitas hidup dan daya beli. Ya, oke ya. Kita lanjut. Satuan upah ada 2 kategori ya. Pertama satuan waktu, ya. Satuan waktu berupa apa? Upah per jamnya berapa, upah per harinya berapa, upah per minggu, dan terakhir per bulan. Ada orang kerja per jam, ada hitungannya ya, hitungannya per jam. Atau kalaupun gaji kita sudah tentukan sebulan, katakan 5 juta, itu bisa dihitung gaji per minggunya berapa, per harinya berapa, per jamnya berapa. Kemudian kategori yang berikutnya satuan produk ya, bentuk uang dan bentuk produk ya. Ada unit hasil, bagi hasil begitu. Komponen upah. Dalam upah atau gaji ada 2 hal ya. Kategori yang pertama upah pokok berfungsi ekonomis. Nah, ini